Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023. Bapak Ibu yang sudah mengunjungi situs sscsnbkn.go.id tentunya belum bisa mendaftar karena portal ini belum secara resmi dibuka oleh BKN ya. Tentunya sesuai arahan BKN bahwa jadwal pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 akan dimulai pada 17 September 2023. Tentunya Bapak Ibu terlebih dahulu sudah mengecek di akun media sosial BKPSDM masing-masing berapa kebutuhan formasi yang dibutuhkan untuk kategori tertentu, misalnya guru, kemudian tenaga kesehatan dan teknis. Sementara informasi ya untuk para guru honorer ya, tentunya di sini ada finalisasi RUU ASN sudah terjadwal. Honorer dan P3K harus siap mental. Dikutip dari gpnn.com, pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara RUU ASN sudah melesat dari yang ditargetkan akhir Agustus 2023. Molornya pengesahan RUU ASN sejatinya sudah bukan hal mengejutkan bagi 2,3 juta honorer dan P3K. Pasalnya, pembahasan RUU revisi Undang-Undang ASN sudah dimulai sejak 2017, lanjut 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk dalam daftar program legislasi nasional atau Proglenas sebagai usul inisiatif Dewan. Sementara bayangkan sudah 7 tahun dibahas oleh anggota DPR periode 2014-19 dan 2019 hingga 2024. Alotnya pembahasan RUU ASN ini berlanjut ditandai dengan keputusan rapat paripurna DPR di Senayan. Ya, alotnya pembahasan RUU ASN berlanjut ditandai dengan keputusan rapat paripurna DPR di Senayan pada Jakarta Selasa 21 Maret 2023 yang memperpanjang masa pembahasan RUU yang digadang-gadangkan menjadi dasar hukum penyelesaian masalah honorer. Sementara pemerintah dan DPR sudah satu suara bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 2,3 juta non-ASN atau honorer per 28 November 2023. Namun, begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana caranya agar tidak ada PHK massal terhadap honorer, terjadi pembahasan alot. RUU ASN ini menjadi bahan pertimbangan dan masih didiskusikan ya. Ada P3K penuh waktu dan ada P3K paruh waktu, ujar Ketua Komisi 2 DPR Doli, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube berjudul Perjuangkan Kesejahteraan Honorer lewat Revisi Undang-Undang ASN. Ditayangkan yang sama, anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Perlu diketahui salah satu substansi materi RUU ASN ialah peningkatan kesejahteraan P3K. Dengan demikian, para P3K juga menanti RUU ASN segera disahkan menjadi undang-undang. Kemudian posisi RUU ASN saat ini masih di tingkat pembahasan di Panitia Kerja atau Panja. Belum ada kepastian tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Jadwal yang beredar, Panja RUU ASN pada 28 Agustus 2023 ini menggelar rapat dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Dilanjutkan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM RUU ASN pada siang harinya. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023 Panja RUU ASN kembali menggelar rapat dengan agenda pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft rancangan undang-undang.
Perlu diketahui pembahasan RUU ASN ini biasanya merupakan tahapan paling penting alot ya. Tahapan paling alot lantaran harus menemukan titik temu antara kepentingan DPR dan pemerintah. Nah, apakah kengototan DPR agar seluruh honorer yang sudah lama mengabdi diangkat menjadi P3K bisa diakomodir oleh pemerintah yang selalu berdalih kemampuan finansial cekak? Belum lagi soal kriteria honorer yang akan dimasukkan ke gerbong P3K part-time atau P3K paruh waktu. Belum lagi soal beberapa honorer yang akan dijadikan P3K penuh waktu yang pasti juga akan disandingkan dengan kekuatan keuangan negara. Ya, bila pembahasan di RUU ASN berlarut-larut, maka nasib 2,3 juta honorer dipertaruhkan karena 28 November 2023 harus sudah ada kepastian bahwa para non-ASN itu tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perlu diingat, DPR RI akan masuk reses pada awal Oktober. Jadi jika RUU ASN tidak tuntas pada September, bukan tidak mungkin Senayan akan memperpanjang lagi masa pembahasan RUU yang menyangkut nasib jutaan honorer tersebut. Sementara informasi yang penting ya buat Bapak Ibu untuk pelamar P3K, khususnya untuk pemerintah Kota Jambi membuka 2.928 formasi. Ya, dikutip dari gpnn.com bahwa pemerintah Kota Jambi atau Provinsi Jambi membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 2.928 formasi. P3K difokuskan untuk penyelesaian masalah bagi honorer atau tenaga non-PNS bagi masing-masing instansi daerah, kata Wali Kota Jambi, Syarif Pasha di Jambi. Kemudian Pasha mengatakan Pemkot Jambi mengusulkan 3.696 formasi ke Kemenpan RB ya. Akan tetapi jumlah formasi yang disetujui sebanyak 2.928. Perinciannya formasi guru 1.274, kesehatan 989, dan tenaga teknis 665 formasi. Pasha mengatakan untuk persyaratan seleksi P3K ini mengikuti sesuai dengan Juknis tahun sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendaftar dengan dokumen dan persyaratan yang lengkap. Sementara itu terdapat persyaratan khusus, yaitu formasi guru dan tenaga kesehatan yang terdaftar pada Dapodik dan data Dinas Kesehatan dengan minimal pengalaman bidang masing-masing selama 3 tahun. Sementara untuk tenaga teknis minimal 2 tahun pengalaman di bidang masing-masing. Nah, itulah informasinya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap selalu bersabar untuk menunggu informasi P3K selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.